Huh, sekarang kau seperti punya rambut baru, kan? Diamlah. Iya. Aku sudah menemukannya, Bos. Bagaimana? Aku sudah temukan solusi untuk rambutmu yang rontok itu. Kalau kau mau menyamarkannya, tentu saja. Karena menurutku ini cocok untukmu. Apa yang kau bawa? Tara! Iya, bagaimana, Bos? Bagaimana? Tolong kau pegang dulu. Ini. Sekarang kita pakai yang ini, Bos. Ini cocok untukmu, Bos. Saya ingin mengingatkan kalian bahwa ujian dimulai besok. Orang tua kalian harus menandatangani buletin ini, di mana kami minta mereka untuk memastikan kalian belajar dengan giat. Ujiannya akan sangat sulit. Kalian tahu, di sekolah ini tidak diperbolehkan kecuali untuk satu pengecualian bagi siapapun untuk gagal dalam tahun ajaran. Aku senang karena aku mulai bosan tanpa harus belajar apapun. Oh ya, kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Jangan berpikir bahwa kau berasal dari negara lain, aku akan bersikap lunak kepadamu. Jangan khawatir, Pak Guru. Jangan pedulikan saja aku. Selesai, kan? Kau ini. Diam semuanya. Mulai sekarang kau harus perketat pengawasanmu terhadap murid baru itu, Neftali. Oh, kau tidak perlu ingatkan aku, Direktur. Ini membuatku dalam suasana hati yang sangat baik. Aku akan menjadi tembok yang tidak terjangkau hingga semua kenakalannya akan menjadi... Kalimat yang bagus, Neftali. Kalimat bagus. Terima kasih, Direktur. Masalahnya di waktu luangku, aku sedang mempelajari peraturan orator sekolah menengah. Baiklah, baik. Mengenai masalah Pedro, ingatlah kau selalu bisa manfaatkan kerjasama Santiago mengingat dia ada di pihak kita. Tentu penasihat. Anak itu luar biasa. Dia sekutu terbaik yang bisa kita dapatkan untuk membantu kita mengarahkan semua anak-anak nakal yang ada di sini ke jalan yang benar. Ya, baiklah. Kurasa itu saja, Neftali. Sekarang kau boleh pergi. Silakan. Oh ya, ngomong-ngomong, Direktur, Santiago tidak masuk sekolah hari ini. Tidak? Tidak. Selidiki apa yang terjadi padanya kalau begitu. Oh, aku akan pergi secepat cahaya. Seperti burung tercepat. Aku akan menjadi kilatan petir yang berkeliling di ruang angkasa untuk sampai ke akhir yang agung. Selamat pagi, kamar Tuan Santiago del Valle. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Katakan. Kenapa dia tidak masuk sekolah? Aku mengenali suara si muka katak. Maaf, guru pengawas. Ini dengan bosku. Ini. Selamat pagi. Maaf, tapi aku tidak masuk sekolah karena aku sakit parah. Sayang sekali, karena aku ingin bicara denganmu tentang beberapa rencanaku. Rencana? Untuk apa? Kita harus membuktikan kedisiplinan institut kepada elemen-elemen baru. Elemen baru? Apa kau bicara tentang Pedro? Aku akan segera ke sana. Bagus, begitulah cara pria sejati bicara. Ambil ini. Cepat ambilkan seragam. Iya, seragammu. Jadi kau akan bersekolah, Bos? Tentu saja. Cepat. Segera, Bos. Segera. Ada hal yang lebih penting dalam hidup daripada rambutku. Masih menyukainya? Tentu saja. Aku sendiri yang mengajarimu cara membuatnya. Ya ampun, kau mungkin mengajariku saat aku masih 5 tahun. Oh ya, aku memang anak yang sangat cerdas. Ya. Terutama pemarah. Aku tidak pemarah. Masalahnya orang-orang itu keras kepala dan nakal. Ya, tentu. Ada apa denganmu? Kenapa kau mondar-mandir seperti polisi yang ingin menangkapku? Karena aku bersalah. Apa salahku? Aku sedang menjalankan tugas yang diperintahkan Salvador kepadaku. Apa yang kau bicarakan? Ya, dia memintaku untuk menjagamu. Dengar ya, jika aku membutuhkan seorang pria tua sepertimu untuk merawatku, aku akan memberitahumu. Betapa mudahnya bagi putraku untuk menyelesaikan rasa bersalahnya dan mengirim seorang pria berusia 100 tahun untuk menjagaku. Kalau begitu usiamu sekarang 90 tahun, karena aku 10 tahun lebih tua darimu. Ya, itu benar. Itu benar. Kita sedang bicarakan cinta yang Salvador rasakan untukmu, sehingga dia memintaku merawatmu.
kau sangat merindukannya, bukan? Kau tidak tahu hal ini. Bagiku, ini adalah momen terburuk. Ayah menuntutku untuk hanya mendapat nilai 10. Dan aku hampir tidak bisa mencapai nilai 5. Itu menyedihkan. Kau harus belajar lebih giat lagi. Ini sangat mudah. Aku menghabiskan soreku untuk belajar. Aku hampir tidak pernah keluar rumah, tapi sekeras apapun aku berusaha, aku tidak belajar apapun. Aku tidak bisa. Oke, maukah kau belajar bersamaku dan Ana? Itu akan sangat menyenangkan. Kalau begitu, aku akan minta izin dari ayahku. Aku harap dia memberimu kesempatan ya. Itu sangat menyenangkan. Ada apa dengan Rafa? Hah? Apa dia juga gugup karena ujian? Tidak, entah apa yang dia rencanakan dengan Patricia. Bisa kau bayangkan betapa menyenangkannya Pedro dan aku akan belajar bersama setiap sore. Belajar? Belajar tidak pernah menyenangkan. Bersama Pedro itu menyenangkan. Entah apa yang dia lakukan, tapi dia membuat segalanya menjadi menyenangkan. Aku lebih menyukaimu seperti sekarang. Dulu kau selalu sedih dan pendiam, tapi sekarang... Kau tahu apa yang kuimpikan kemarin? Bahwa Pedro dikirim dari surga oleh ibuku agar aku lebih bahagia dan tidak merindukannya terus. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Ini penampilan baruku. Sangat populer di Eropa. Jiwa manusiaku memupuk dirinya sendiri dengan pengetahuan ketika spektakel senja yang berkilau dan jernih menyerbu landscape. Guru pengawas, tidak adil kalau Pedro punya rambut sepanjang itu. Selain itu melanggar peraturan institut. Jika dia bukan cucu Nyonya Julia, seseorang pasti sudah memotongnya. ya, aku sudah memikirkannya dan aku tidak akan mengizinkannya. Memangnya, apa yang akan kau lakukan? Kau akan lihat nanti. Kau belum mandi juga? Kau harus cepat. Aku baru saja telepon untuk rapat kerja setengah jam lagi. Ayo cepat. Batalkan saja. Tuan McLuhan sangat ingin mendengarkan proposalmu untuk produksi musikal. Aku tidak Ayolah. akan pergi, Amanda. Ada apa denganmu? Apa maksudmu tidak akan pergi? Kita harus menandatangani kontrak itu. Selamat siang. Aku mau tidur. Batalkan janji temu itu. Kenapa kau memanggilku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Jika kau ingin tetap belajar di institut, maka kau harus mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan di institut ini. Aku tahu, tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya mengobrol dengan teman-temanku. Baiklah. Lampiran B. Paragraf ke-40 di sini membahas tentang penampilan fisik siswa. Dan kau tidak memenuhi salah satu yang terpenting. Yang mana? Yang mana? Panjang rambut. Panjang rambut itu tidak boleh lebih dari 4 sentimeter. Nenekku, ayahku, bahkan Paman Francisco pun tidak pernah mengatakan apapun tentang rambutku. Ya, itulah kenapa
Aku menjadi kepala pengawas untuk melaksanakan dan membuat para siswa mematuhi hingga titik dan koma terakhir dari peraturan institut ini yang luar biasa dan bijaksana. Tidak! Pak Erwin apa kabar? Kamu dan kakakmu Firsa itu lagi baik.